Pak, sepedole kok lek supe. Sepedole buat sudah melihat kisi-kisinya, Bu. Sudah. Belum. Oh. Tidak. Oh. Dereng besar. Kalau diparingi Pak Yuda, makanya nyuwun Pak Yuda, Bu. Ampun. Mm-mm. Niki bahas kisi-kisi riyen, Pak, napa langsung teng niki? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang ibu semua. Selamat siang. Bertemu kembali nggih kita untuk belajar bersama di pertemuan yang kelima. Bapak Ibu sudah menelaah mempelajari kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh sudah mempelajari kisi-kisinya atau belum, Bu? Belum. Oke. Secara garis besar, kisi-kisinya sudah pernah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini. Dari kegiatan pembelajaran, teori-teori belajar, masih dipelajari, masih ingat atau tidak, Bu? Teori belajar Ausubel, teori belajar Gapnya, Piase, yang ada terucut kemarin? Belum? Nggih. Nggih. Besok kita pelajari lagi untuk mengulang teori-teori yang sudah kita pelajari kemarin. Dan yang berbeda dari kisi-kisi tahun lalu, Bu, tahun ini untuk mata pelajarannya, profesionalnya itu hanya ada di kisi-kisi nomor 1, 2, dan 3. Kisi-kisi nomor 1, konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, berarti keprofesionalan Bapak Ibu dari pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, mungkin di tahun ini lebih sedikit karena dari kisi-kisinya hanya 3 kisi-kisi. Akan lebih banyak materi tentang pedagogiknya di kemampuan teknis. Dan tadi ada teman yang bertanya, untuk khusus dan umum ternyata kisi-kisinya hampir sama. Jadi untuk yang khusus juga harus mempelajari tentang teori-teori belajar dan konsep pembelajaran saat ini. Konsep pembelajaran saat ini yang harus kita pelajari, contohnya ada prinsip pembelajaran diferensiasi, ada profil pelajar Indonesia, ada kesepakatan kelas dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, ada kegiatan refleksi dan pengembangan potensi. Refleksi, remedial, pengayaan, asesmen dalam pembelajaran itu nanti kita pelajari lagi. Di sini juga nanti kita akan membahasnya. Ini untuk pertemuan berikutnya, berarti pertemuan ke-6 dan ke-7, kita fokuskan ke pedagogik saja nggih, Bu. Karena di pertemuan 1 sampai 5 profesionalnya sebagian besar sudah kita pelajari, ya. Dan
Di kisi-kisi yang terbaru juga soal profesional itu hanya ada 3 kisi-kisi. Mungkin akan lebih banyak di pedagogiknya. Nggih. Kita mulai dari soal pertama. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti apa Bapak Ibu? Energi alternatif. Alternatif berarti pengganti. Sudah bisa untuk menentukan makna lainnya. Sekarang nomor 2. Dinamo sepeda. Dinamo sepeda adalah merupakan generator atau pembangkit listrik yang sederhana. Biasanya dinamo digunakan pada sepeda. Mungkin pada saat ini jarang kita menemui sepeda yang menggunakan dinamo tersebut. Dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Caranya ialah bagian atas dinamo, bagian yang dapat berputar, dihubungkan ke roda sepeda. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Apabila roda tersebut diputar, maka dinamo akan memutar magnet di dekat kumparan. Dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt. Generator dinamo merupakan alat yang prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik. Alat ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Berkebalikan dengan motor listrik, generator adalah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi kinetik pada generator juga dapat diperoleh dari angin atau air terjun. Berdasarkan arus yang dihasilkan, generator dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu generator AC dan generator DC. Kalimat yang tidak efektif pada paragraf 1 terletak pada kalimat. Sekarang kita pelajari lagi, Bu. Kita ulangi tentang kalimat efektif. Dikatakan kalimat itu efektif. Jika kalimat itu bagaimana, Bu? Masih ingat atau tidak tentang kalimat efektif? Kalimat efektif itu dikatakan kalimat itu efektif bila 1. Memiliki kesatuan. Memiliki kesatuan yang bagaimana? Jadi ada kesatuannya dalam sebuah kalimat tersebut. Ada unsur subjek, ada unsur predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimatnya efektif, jelas menurut unsur kesatuan, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain ada unsur kesatuan, kalimat efektif itu juga ada unsur kepaduan. Keduanya itu bagaimana? Contohnya ini. Dinamo sepeda adalah itu di kalimat selanjutnya ada kata hubungnya, ada kaitannya. Mungkin setelah itu, jadi antara kalimat 1 dan kalimat selanjutnya di dalam sebuah paragraf itu ada kaitannya. Itulah yang dinamakan kepaduan. Jadi setiap kalimat, antar kalimat harus ada kepaduannya. Itu kalimat efektif yang kedua. Yang ketiga, kalimat efektif yang ketiga adalah adanya kehematan. Kehematan ini bagaimana? Artinya itu mudah dipahami. Dalam sebuah kalimat, Bapak Ibu langsung bisa. Artinya apa? Selain itu, juga dalam satu kalimat ini tidak menggunakan kalimat-kalimat yang kata-kata yang berulang. Biasanya Bapak Ibu selalu menggunakan kata-kata yang berulang. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan kata-kata sayuran. Di sana juga ada kata-kata tumbuhan.
Jadi antara tumbuhan dan sayuran itu digunakan secara bersamaan yang memiliki dua makna yang hampir sama dari tumbuhan dan sayur-sayuran. Atau biasanya menggunakan kata adalah, masih menggunakan kata merupakan. Arti adalah dan merupakan ini juga hampir sama. Jadi kalimat ini tidak sesuai dengan unsur kehematan dalam sebuah kalimat efektif. Diingat tiga ini dulu. Yang paling sering keluar dari kalimat efektif itu, kalimat efektif harus memiliki kesatuan. Kesatuan ini ada unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau hanya subjek dan predikat saja bagaimana? Berarti kalimatnya kurang efektif karena kurang bisa untuk dipahami. Kalau objek dan keterangan tidak ada unsur predikat dan subjek bagaimana? Juga tidak bagus, tidak efektif. Kepaduan harus ada kaitannya, nyambung antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Yang ketiga, kehematan. Adanya unsur kehematan, tidak banyak menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang sama. Coba sekarang kita analisis satu-satu. Dari paragraf 1, kira-kira yang tidak efektif mana, Bapak Ibu? Coba A. Dinamo sepeda adalah merupakan generator atau pembangkit listrik yang sederhana. Efektif atau tidak? Tidak. Efektifnya di mana, Bu? Kita sambil belajar. Adalah merupakan. Selain itu, generator dan pembangkit listrik itu juga maknanya sama. Jadi jika digunakan berulang maka tidak hemat kata. Jadi tidak sesuai dengan unsur kehematan. Biasanya dinamo digunakan pada sepeda, efektif. Mungkin pada saat ini jarang kita menemui sepeda yang menggunakan dinamo tersebut. Ini juga efektif. Dinamo digunakan untuk menyalakan lampu, efektif. Caranya ialah bagian atas dinamo dihubungkan ke roda sepeda. Ini juga jelas efektif. Cara mudahnya, jika Bapak Ibu langsung bisa mengetahui makna dari kalimat tersebut, berarti kalimat tersebut adalah kalimat yang jelas maknanya, efektif. Tetapi jika maknanya berbelit-belit, sukar untuk ditemukan maknanya, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Sekarang nomor 3. Perhatikan teks berikut. Perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Tahu kamu bahwa energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik? Ini yang digarisbawahi diubah. Coba Bapak Ibu sambil menggarisbawahi. Diubah menjadi energi listrik. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik. Energi matahari sudah mulai digunakan. Teknologi ini dinamakan digarisbawahi. Dinamakan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari atau surya menjadi energi listrik. Salah satu bentuk PLTS adalah alat yang disebut di garis bawahi, Bu. Disebut panel surya. Cara kerja panel surya adalah panel menerima cahaya dari matahari yang menyebabkan terjadinya listrik dari gabungan foton dan elektron. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya biasanya digunakan di daerah-daerah
digunakan, digarisbawahi, di daerah-daerah juga digarisbawahi. Yang terkena intensitas cahaya. Pemanfaatan panel surya sudah bisa digunakan untuk menyalakan lampu penerangan jalan, radio pemancar, dan perangkat komunikasi. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang di garis bawah adalah kira-kira yang mana, Bu? Dari diubah, dinamakan, disebut, digunakan di daerah-daerah yang tidak tepat yang mana, Bu? Yang Di C. daerah mengapa di daerah Daerah-daerah. salah? Karena nama tempat itu harus dipisah. Karena nama tempat biasanya imbuhan itu dipisah. Kalau sebagai awalan tidak menunjukkan nama tempat, tidak menunjukkan waktu, biasanya digabung. Jadi awalan di yang dipisah itu biasanya yang menunjukkan arah, tempat, dan waktu. Di sebelah di kiri biasanya dipisah di kiri. Di atas juga dipisah. Dinyatakan waktu juga dipisah. Yang tidak menyatakan waktu dan arah misalnya hanya sebagai awalan saja, diubah, dinamakan, disebut, digunakan, itu tidak usah dipisah. Ini sudah jelas nggih? Sekarang nomor 4. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bukan termasuk simbiosis parasitisme adalah simbiosis. Sambil diingat, Bu, simbiosis itu ada berapa jenisnya, Bu? Ada 3 yang kita kenal, simbiosis. Simbiosis yang pertama yaitu mutualisme. Mutualisme itu bagaimana, Bu? Sambil diingat. Semua saling untung. Semua saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Burung jalak memperoleh kutu sebagai makanannya, kerbau menjadi tidak merasakan gatal dari kutu tersebut. Sekarang yang kedua yaitu komensalisme. Simbiosis komensalisme itu di mana yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Satu untung, yang lain tidak dirugikan. Contohnya apa, Bu? Ikan remora dan ikan hiu. Mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Ikan hiunya juga tidak dirugikan karena sudah mendapat makanan sisanya baru dimakan oleh ikan remora. Contohnya ikan remora dan ikan Tidak kelihatan, hiu. Bu. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme, parasit berarti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Satu untung, lainnya rugi.
1. Waalaikumsalam. Niki simbiosis parasitisme itu satu untung, yang lain dirugikan. Contohnya seperti tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tali putri menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya dirugikan karena sari-sari makanannya akan habis diserap oleh tali putri. Jadi jawabannya soal nomor 4 apa, Bu? Kira-kira? B. Ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Ini termasuk simbiosis apa, Bapak Ibu? Komensalisme. Nah. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Neymar membeli 2 pensil dan 1 rautan. Misalnya pensil, kita misalkan A. Kita misalkan B. Neymar membeli 2 pensil. 2A ditambah B sama dengan 15.000. Hari berikutnya ia membeli 1 pensil. A ditambah 2B sama dengan 12.000. Yang ditanyakan, jika Neymar membeli 3 pensil, maka Neymar harus membayar seharga. Pensilnya tadi dilambangkan dengan huruf apa, Bu? Disimbolkan dengan huruf A. Karena disimbolkan huruf A, berarti yang kita hilangkan adalah B. Agar B-nya hilang, dikurangkan. Ini agar bernilai 2, maka ini harus kita kalikan 2. Coba sekarang kita kalikan 2, Bu. 2A kali 2, 4A. Ditambah B kali 2, 2B. 15.000 kali 2, 30.000. Oke. Sekarang A ditambah 2B sama dengan 12.000. Kita kurangkan, kita hilangkan yang B. 2B dikurangi 2B sama dengan 0. Sekarang 4A dikurangi A. 3A sama dengan 30.000 dikurangi 12, 18.000. Jadi 3 pensil. Harganya 18.000. Bisa dipahami atau diulang lagi, Bu? Diulang. Diulang. Gampang, besok begini, Bu, soalnya. Tapi kalau sesuai kisi-kisi soal seperti ini hanya sedikit. Ini kisi-kisinya berarti soal teknis 90 yang jenengan itu ada 39 kisi-kisi. Dari 39 kisi-kisi ini nanti dipecah menjadi 90 soal. 1, 2, 3 ini tentang materi
materi disiplin ilmu yang relevan nanti isinya seperti ini gitu. Ada bahasa, ada IPS, PKN, IPA, matematika, seperti itu. Dan yang paling banyak adalah materi tentang pedagogi. Besok kita pelajari lebih banyak pedagogi. Ini saya ulangi lagi. Aiman beli 2 pensil dan 1 untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal. Jika ada soal seperti ini, kita misalkan pensil dengan A, rautan dengan B, boleh dengan X, Y, boleh dengan Y, Z, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Sekarang kita masukkan kesamaan 2 pensil, 1 pensil A, 2A, 1 rautan. Berarti 1B, tidak usah ditulis 1, hanya ditulis B. Sama dengan Rp15.000. Jadi kemudian membeli lagi 1 pensil A ditambah 2 rautan 2B sama dengan 12.000. Karena yang dicari itu pensil, maka yang harus dihilangkan adalah yang raut. Hilang agar dikurangi itu bisa menjadi 0, maka B ini harus dijadikan 2B. Dijadikan 2B. Kalau dijadikan 2B berarti harus dikalikan 2. Kita kalikan persamaan yang pertama ini dengan dikalikan 2. Dikalikan Bu, 2A kali 2 sama dengan 4A. B kali 2 sama dengan 2B. 15.000 kali 2 sama dengan 30.000. Sampai sini paham, Bu? Paham. Ada 2B, maka tidak usah dikalikan, langsung diturunkan. A ditambah 2B sama dengan 12.000. Sekarang kita bilang B-nya dikurangkan. 2B dikurangi 2B sama dengan 0. 0 ini. A dikurangi A sama dengan 3A. 30.000 dikurangi 12.000 sama dengan 18.000. Yang dikatakan apa? Pak Neymar membeli 3 pensil. 3 pensil, ini 3A, 3 pensil sama dengan 18.000. Ditanyakan 5 pensil. 5 pensil. Maka Bapak Ibu harus mencari harga 1 pensil terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Mencari 1 pensil berarti 18.000 dibagi 3. 18.000 dibagi 3 hasilnya 6.000. Ini untuk 1 pensil. Jika kita gunakan berarti 6.000 kali 5 sama dengan 30.000. Bisa dipahami, Bu? Sudah dicatat atau dicatat dulu? Ya sudah. Jika sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya mudah, Bu. Nanti kalau masih kesulitan, kita ulangi lagi. Nanti di pertemuan ke-7 kita penguatan, ya, Pak. Sekarang soal nomor 6. Ini juga mudah. 14,5 dibagi 5/4 dikali 15 dikurangi 15 kali 4 ditambah 20 dibagi 4. Oke, itu 5/4. Soalnya 5/4.
Coba sambil diingat Bapak Ibu. Kerjakan operasi hitung bilangan yang dikerjakan terlebih dahulu apa Ibu? Perkalian sejajar dengan pembagian. Jadi kalau ada pembagian perkalian, kita kurungi terlebih dahulu. Dikurungi satu-satu. Ini jadi 1. 15 dengan 4. 20 dan 4. Sekarang yang pertama dulu kita kerjakan. 11,5. Jika diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 145 per 10 dibagi. Berarti kita balik menjadi dikali 4 per 5. Dikali 15. Kita hitung dulu. Jika bisa dicoret, maka kita coret. 15 dan 5 dicoret. Dapatnya 15 dibagi 5, 5 dapatnya 1, 15 dapatnya 3. Sekarang dicoret yang mana lagi, Bu? 4 dan 10. Dibagi 2. 4 dibagi 2 dapatnya berapa? 2. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Sekarang kita bagi lagi, bisa ya ini 145 dan 5. 145 dibagi 5, coba Bu. 14 dibagi 5. 2. 2 kali 5, 10. 45 dibagi 5, 9. Jadi ini 29, ini 1. Sekarang 29 dikali 3. Hasilnya berapa, Bu? 29 kali 2 kali 3. 100, ini harus bilang Bu, 174. Ini hasilnya 174. Saya ulangi lagi, Bu. Sane mboten bingung dari yang persamaan pertama ini. 14,5 dijadikan pecahan biasa menjadi 145 per 10. Di belakang koma 1 angka per 10. Kalau 2 angka berarti per 100. Caranya seperti itu. Dikali ini dibagi 5 per 4. Maksudnya pembagian itu diubah, dibalik menjadi perkalian dengan membalik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Menjadi dikali 4 per 5. Ini kebalikannya. Kali 15. Untuk memudahkan Bapak Ibu, kita coret. 15 dan 5. 15 dibagi 5. Dapatnya 1 dan 3. Dan 10 dibagi 2 disederhanakan. Dibagi 2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sekarang 145 dibagi 5. 5-nya habis tinggal 1. 145-nya hasilnya 29. Jadi di bawah sudah habis 1 semua. Sekarang kita tinggal mengalihkan yang atas. 29 kali 2. Hasilnya 58. 58 kali 3. Hasilnya 174. Tandanya kita turunkan kurang. Yang di 2. 15 kali berapa, Bu? 60. Yang ketiga, 20 dibagi 4. 5. Jadi baru kita kerjakan dari
depan. 170 dikurangi 60. 114 ditambah 119. Ada atau tidak? Ada. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ingat, yang dikerjakan itu perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Sekarang nomor 7. Nih, 7. Teman membeli 5 kardus berisi alat tulis, di mana setiap kardus berisi 12 batang pensil, 75 buku tulis, ini pensil, buku tulis, dan 30 pulpen. Buku tulis dan pulpen tersebut akan dibagikan kepada anak panti asuhan dengan setiap anak mendapatkan jumlah yang sama. Pembagian itu kita menggunakan menyelesaikannya. F, P, G. Kalau ada pembagian sama banyak, itu kita gunakan FPB. Kita gunakan FPB. Kalau kita menemukan masalah waktu, kita gunakan KPK. Konsepnya dipahami dulu, Bu. Kalau besok itu ada pembagian sama banyak, itu menggunakan FPB. Kalau waktu bertemu, lampu merah, kuning, hijau menyala bersama-sama, itu kita gunakan KPK. Bagaimana cara mencari FPB? Kita menggunakan pohon faktor. Dibagi, Bu. Diingat-ingat materi dulu pernah sekolah. 12 dibagi 2. 6 dibagi 2. 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi faktornya 2 pangkat 2 kali 3. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang 75 kita bagi. Membaginya dengan bilangan 5. Dimulai dari 2 bisa? Sudah. Dibagi 3. 75 dibagi 3. 25. 25 dibagi berapa? 5. Hasilnya 5. 5, 1. Jadi faktornya berapa, Bu? Dari 25. Nah, 75. 3 kali 5 pangkat 2. Sekarang 30. 30 dibagi 2. Dapatnya 15. Dibagi 3. Dapatnya 5. Dibagi 5, 1. Jadi faktornya 2, 3, dan 5. FPB, faktor persekutuan terbesar. Cara mudah mengingatnya, cah, gede, besar. Yang anak besar itu biasanya mau mengalah. Yang dipilih sama saja. Dan yang paling kecil pangkatnya. Berarti kalau cah anak besar itu mau mengalah. Yang dipilih itu yang hanya yang sama saja. Pangkatnya paling kecil. Anak kecil, biasanya anak kecil menangan, tidak mau
Lah, balikannya itu dipilih yang sama, pangkatnya paling besar. Dan yang tidak sama juga dipilih, jadi diambil semua. Kalau anak kecil itu diambil semua, pangkatnya masih dipilih yang paling besar. FPB, anak besar. Malah Bu, yang dipilih yang sama saja, pangkatnya yang paling kecil. Dari ketiga ini sama bilangan berapa? Bu? Bilangan 3 FPB, yaitu bilangan 3, yang sama 3. 3, 3, 3, nggih. 2, di sini tidak ada 2-nya. 5, di sini tidak ada 5-nya. Maka dipilih yang sama, yaitu 3. Pak Yuda, mbaknya. B-nya berarti ketemu 3. Yang ditanyakan tadi apa buku tulis. Buku tulisnya ini jumlahnya berapa? 75. Agar bagiannya sama, berarti 75 dibagi 3. Bu hasilnya 25. Jadi buku tulis yang diterima setiap anak ada 25 buah. Soal nomor 8, kita sudah masuk ke kisi-kisi dan ada di kisi-kisi ini yang sesuai kisi-kisi. Untuk tentang kerja sama, keprofesionalan. Anda seorang guru yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari, Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Pekerjaannya banyak, waktu pengumpulannya juga sama semua, harus cepat diselesaikan. Sebagai guru yang profesional, apa yang Anda lakukan? Jadi pilihannya, Bapak Ibu, jika dihadapkan pada pekerjaan yang banyak, pengumpulannya juga sama waktunya, Bapak Ibu tindakan yang diambil apa? Apakah A? Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Biasanya kalau kita bekerja, hasilnya yang diharapkan adalah hasil yang optimal, yang bagus. Kalau di sini hasil sebisanya, jawabannya tepat atau tidak? Tidak. Yang B, memberi lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Jadi kalau Bapak Ibu, apakah jika bekerjanya itu melampaui jam kerja, meminta lembur seperti bekerja di pabrik kalau kita menjadi ASN? Tidak, berarti tidak sesuai. Yang C, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan guru lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Jadi, ada tugas yang banyak untuk kepentingan bersama, kepentingan sekolah, harus segera dikumpulkan, maka, nggih Mbak, terima kasih. Langkah atau tindakan yang Ibu ambil, apakah lapor kepada atasan untuk meminta bantuan guru lain yang tidak? Ya, untuk menyelesaikan tugas yang banyak. Ya, bisa. Yang D, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah sampai larut malam. Benar atau tidak? Tidak. Jadi pekerjaan itu sebisa mungkin harus kita selesaikan di tempat kerja tanpa mengorbankan waktu kita di rumah. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Mungkin besok Bapak Ibu yang khusus atau Bapak Ibu yang umum banyak dihadapkan soal-soal seperti ini. Jawabannya C. Sekarang nomor 9. Ketika ini juga
Sudah ada di kisi-kisi. Nggih. Ini juga ada di kisi-kisi. Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Nih. Contohnya seperti ini, Bu, soalnya. Ketika melanjutkan pendidikan S2, Anda ditugaskan dosen untuk melakukan observasi di suatu lokasi. Di lokasi tersebut itu ada aset, di sana ada aset yang harus dikembangkan, yaitu berupa air terjun yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Jadi aset di sana yang harus Bapak Ibu kembangkan dalam laporan Bapak Ibu itu adalah adanya air terjun yang belum termanfaatkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu harus bisa menentukan masalahnya apa. Masalah yang Bapak Ibu hadapi untuk membuat laporan observasi, yaitu tentang aset air terjun. Air terjun yang belum dimanfaatkan. Masalahnya seperti ini, kalau besok ada soal-soal seperti ini, kita cari dulu masalahnya apa. Nanti diharapkan kita bisa memberikan solusi atau tindakan. Solusi atau tindakan itu juga harus disesuaikan dengan masalah. Jadi, solusi atau tindakan yang kita ambil diharapkan dapat menjawab atau mengatasi permasalahan yang ada. Masalahnya John yang belum dimanfaatkan dengan baik. Akses tempat tersebut pun cukup sulit dijangkau. Jadi selain air terjunnya yang belum dimanfaatkan, aksesnya sulit dijangkau. Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada lahan seadanya. Perekonomian bergantung pada ladang. Isi dalam laporan tersebut akan menanyakan apa? Posisi Bapak Ibu di sini itu sebagai mahasiswa S2. Jadi dalam menentukan tindakan yang Bapak Ibu berikan juga harus sesuai dengan peran Bapak Ibu saat itu sebagai mahasiswa. Sekarang kita coba analisis satu-satu. Tindakan yang Bapak Ibu ambil itu apa? Apakah A? Menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata agar perekonomian penduduk bisa membaik. Jadi perekonomiannya hanya dari ladang. Punya aset ini, aset air terjun dan akses jalan yang sulit dijangkau. Solusinya, Bapak Ibu menawarkan lokasi berupa ide. Lokasi tersebut dapat dibangun tempat wisata agar perekonomian penduduk bisa membaik. Solusi tindakannya berupa ide dari seorang mahasiswa. Masuk atau tidak? Berupa ide, membuat ide laporan observasi. Jadi laporan observasinya biasanya ini kalau Bapak Ibu guru nggih, mengetahui masalahnya rendahnya minat belajar peserta didik hasil belajar. Tindakannya saya akan menggunakan media pembelajaran. Saya akan memanfaatkan model pembelajaran. Saya akan menerapkan menggunakan metode apa seperti itu tindakan yang dilakukan. Kalau di laporan hasil observasi masalahnya diketahui air terjun yang belum dimanfaatkan, aksesnya sulit untuk dijangkau, dan perekonomiannya itu hanya berpusat pada ladang yang dimiliki, mahasiswa tersebut memberikan sebuah solusi berupa ide, tempat ini harus dikembangkan menjadi tempat wisata
agar perekonomian warganya lebih membaik. Bisa atau tidak? Bisa, nggih, bisa atau kurang tepat kita itu dulu berarti centang dulu bisa. B. Membuat jalan agar pejalan kaki dapat dengan mudah menuju air terjun. Kira-kira kalau seorang mahasiswa tindakannya itu membuat jalan, sesuai atau tidak dengan perannya? Kalau membuat jalan itu perannya siapa, Bu? Pemerintah. Jadi sama. Menjadikan, ayo harus teliti ya Bu. Kita harus berpikir kritis, berpikir hot. Menjadikan air terjun menjadi sarana irigasi bagi masyarakat. Ekonomianya itu hanya ladang seadanya. Kalau ladang seadanya, kita membuat irigasi, misalnya ladangnya itu sedikit, kita buat irigasi, kira-kira dapat mengatasi permasalahan yang lain atau tidak? Tidak. Dan membuat irigasi itu juga tugasnya dari perannya pemerintah. Menanam pohon agar lokasi tersebut bisa menjadi hutan industri. Tidak. Mengusulkan untuk menutup lokasi tersebut karena tidak akan berkembang. Tidak. Berarti kalau mengusulkan ditutup, mengapa Bapak Ibu melakukan pengamatan observasi? Jadi jawaban yang tepat adalah seperti itu. Cara menjawabnya seperti itu, Ibu. Kita tahu dulu masalahnya, baru kita memberikan solusi atau tindakan. Solusi atau tindakan yang kita berikan juga harus disesuaikan dengan peran kita. Peran kita sebagai guru, sebagai mahasiswa, atau peran kita sebagai kepala sekolah. Nomor selanjutnya, nomor 10. Merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia, kecuali hak itu yang kita dapatkan, kewajiban itu yang kita lakukan. Kalau A, memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, hak atau kewajiban? Wah, memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan atau tertulis sesuai undang-undang yang berlaku. Hak menjunjung tinggi dasar dana hukum dan pemerintah. Kewajiban dari pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi yang tidak hak itu adalah C. Mudah. Soalnya besok mudah-mudah Bu. Nomor 11 nggih. Kita banyak berlatih, maka semakin kita mudah untuk memahami maksud soal. Ibu baru nggih. Seharusnya kemarin ikutnya yang kemarin jadi belajarnya lebih lama. Nomor 11. Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya. Jadi, kacamata las itu digunakan untuk bapak-bapak yang sedang mengelas besi itu digunakan untuk menghalangi apa saja, Bu? Melindungi mata dari bahaya sinar ultraviolet. Ini yang sangat mengganggu kesehatan mata. Selain ultraviolet, sebagai pelindung dari sinar infrared. Infrared ini adalah sinar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat besar. Kalau kita tidak menggunakan pelindung, maka kornea kita, mata kita juga akan rusak. Dan untuk melindungi dari cahaya tampak, sinar tampak, cahaya tampak.
Sinar tampak itu seperti itu loh Bu, yang dilas saat kita ngelas ceret 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 seperti api, nggih. Jadi sebagai pelindung sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Yang merupakan sifat bunyi adalah yang merupakan sifat bunyi yang mana saja kira-kira Bu? Sifat bunyi. Sambil diingat-ingat, sifat bunyi. Rambatnya melalui 3 zat. Apa saja Bapak Ibu? Zat padat, cair, dan gas. Berarti kalau merambat melalui zat padat, benar atau tidak? Benar. Dapat merambat ruang hampa. Kalau merambatnya itu melalui zat padat, cair, dan gas, berarti melalui perantara. Kalau di ruang hampa, kedap, tidak ada perantaranya. Dapat merambat atau tidak? Tidak. Jadi jawaban nomor 2 tidak sesuai. Nih, sebentar dicari dulu lagi. Yang ketiga, frekuensi yang dapat didengar manusia itu sekitar 12 sampai 20 sampai 20 ribu Hz. Ini yang dapat didengar manusia. Gelombang bunyinya benar. Merambat melalui air. Tadi melalui benda cair. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. PPKN. Kita sambil mengingat lagi materinya. Nomor 13. Fungsi Pancasila dalam mengimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Merupakan fungsi Pancasila sebagai apa, Bu? Yuk, fungsi Pancasila yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu sebagai dasar negara. Dasar negara, ideologi negara. Nomor 14. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN, kecuali kira-kira yang salah yang mana, Bu? Yang tidak sesuai dengan tujuan berdirinya ASEAN. Yang A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Benar atau tidak? Benar. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Benar. Memajukan persiapan perang negara ASEAN melawan penjajah. Salah. Dari ASEAN itu kita menjaga ketertiban umum, tidak mempersiapkan perang. Memajukan kerjasama dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 15. Mulai nomor 15 ini soalnya sudah sesuai dengan ini kisi-kisi yang pedagogik. Jadi kisi-kisi pedagogik yang belum kita pelajari di pertemuan besok. Bagi Bapak Ibu yang baru ikut, ibu-ibu yang baru ikut, nanti kita ulangi lagi untuk teori-teori belajarnya, nggih, Bu? Ya. Nomor 15. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, sebagai guru, Anda juga membuka usaha sampingan untuk melestarikan batik dengan membuka usaha busana batik. Dalam mengembangkan usaha tersebut supaya lebih dikenal orang banyak, khalayak dan wilayah yang luas, Anda harus mengikuti perkembangan teknologi.
teknologi. Maka yang akan Anda lakukan adalah mempromosikan batik ke media sosial. Kaitannya dengan teknologi. Maka kita pilih teknologi ada media sosial. Saya minum dulu ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang nomor 16. Enam. Soal-soal ini mudah, Bu. Tetapi kita dituntut untuk bisa mencari jawaban yang paling tepat. 16. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda, hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Idenya baik, tapi jika diterapkan, dilakukan, ini itu beresiko besar. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapinya dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya itu disanggah. Sikap Anda adalah jadi refleksi ini, dari kegiatan refleksi ini tidak mau menerima umpan balik. Menghadapi hal seperti itu, seharusnya sikap Bapak Ibu adalah dan ya kita pilih dari jawaban yang A. Tapi Bapak Ibu akan diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. Tidak, karena ini tadi kalau dijalankan resikonya sangat besar. B. Memintanya untuk berikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Bapak Ibu, jika ini dilaksanakan resikonya besar. Yang Bapak Ibu lakukan adalah mintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Benar atau tidak? Bisa. Bisa nggih? Sekarang C. Idenya untuk bicara substansi dan fokus pada tujuan awal. Mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Kira-kira tepat atau tidak? Tidak. Kurang tepat. Pikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Jadi gagasannya dipikirkan kembali. Ini bisa jadi keluar dari ruang diskusi untuk memberitahukan kepada atasan. Tidak. Jadi antara B dan D. Kalau D itu minta untuk pikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Gagasannya apa? Yang diusulkan tadi harus diminta untuk dipikirkan kembali. Hanya untuk dipikirkan kembali. Coba Bapak Ibu angan-angan lagi seperti itu. Kalau yang B memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis. Karena tadi jika dilakukan, tetap terpaksa dilakukan, resikonya itu besar. Bapak Ibu meminta untuk memberikan gagasan yang realistis agar resikonya lebih kecil. Kira-kira tepat yang B atau D? B, ya kita sepakat untuk memilih yang B. 17. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka jadi jika ada tujuan bersama, ini sekolah ini akan mengadakan sekolah adiwiyata. Tujuannya agar benar-benar bisa melaksanakan sekolah adiwiyata. Yang Bapak Ibu lakukan apa agar tujuan tersebut dapat terwujud? Apakah A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Jadi cuek dengan temannya. Tidak, maka tujuannya juga tidak akan terwujud jika seperti ini.
mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Jadi tidak kompak, tidak kolaborasi, tidak bekerja sama. Hanya mau mendorong jika diperlukan. Tidak. Nah, Jika kita memiliki tujuan kelompok, tujuan bersama, yang paling penting dibutuhkan adalah kolaborasi antar semua anggota. Ya, bekerja sama dengan semua anggota. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Tidak. salah. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Jadi orang lain itu hanya diajak saja agar bekerja dengan baik. Tidak. Kalau yang mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau tujuan bersama, kata kuncinya adalah kolaborasi. Kita harus dapat kerja sama dengan semua anggota. Kalau Jadi jawabannya yang benar adalah B. eh, E. Sekarang tentang penilaian asesmen. Di sini juga ada di kisi-kisinya tentang asesmen. Dalam prosedur penilaian pengetahuan itu dapat dilakukan tanpa direncanakan. Apakah sesuai ini? Bapak Ibu setuju kalau tanpa direncanakan? Tidak. Pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan ini adalah A. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa perencanaan dikarenakan siswa telah memiliki pengetahuannya. Kalau mau melakukan tes, jadi kita ulangi lagi, kita sambil ulangi lagi. Penilaian pengetahuan. Kalau keterampilan kemarin sudah kita pelajari nih Bu. Coba diingat lagi, masih ingat atau tidak? Macam-macam penilaian keterampilan. Kemarin ada penilaian apa saja Bu? Keterampilan. Diulangi, keterampilan. Ada penilaian apa Bu? Ada penilaian kinerja, unjuk kerja, praktek. Ini hampir sama, ini sama. Kinerja, unjuk kerja, praktek. Itu yang dinilai adalah prosesnya. Prosesnya, ini sama, ketiganya sama. Kedua, penilaian keterampilan yang kedua yaitu adalah penilaian produk. Produk yang dinilai adalah hasilnya, hasilnya. Jadi produk itu yang sudah jadi langsung jadi. Bisa, ini harus bisa. Ini juga di kisi-kisi ada, Jadi harus menguasai produk. Setelah itu kita ada penilaian proyek. Di penilaian proyek itu butuh perencanaan. Biasanya kalau butuh perencanaan membutuhkan waktu atau proses perencanaan. Jadi baknya ibunya benar-benar dipahami. Proyek itu kata kuncinya membutuhkan waktu, proses, ada perencanaan, dan ada produknya. Jadi kalau sama-sama ada produknya, yang satu itu langsung jadi saat itu juga, tidak butuh waktu pengerjaan, tidak butuh perencanaan, tidak dinilai prosesnya. Yang digunakan adalah penilaian produk. Ada produknya, tapi membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Prosesnya dinilai, ada perencanaannya. Berarti yang digunakan adalah penilaian proyek. Yang keempat itu penilaiannya portofolio.
portfolio, yaitu berupa catatan perkembangan yang didokumentasikan. Penilaian portofolio yang dipajang ini, Bu. Ini contohnya penilaian portofolio. Dikumpulkan catatan kembangannya selama 1 semester atau selama 1 tahun. Gunanya untuk melihat perkembangan dari peserta didik. Ini untuk keterampilan. Ada kinerja, unjuk kerja praktik yang dinilai prosesnya, yang dinilai produknya, tetapi langsung jadi tidak membutuhkan waktu pengerjaan. Proyek inilah yang dinilai produk, ada waktu pengerjaan, ada proses yang dinilai, dan ada perencanaan. Slow portofolio hanya catatan perkembangan siswa yang didokumentasikan, dikumpulkan dalam kurun waktu 1 semester, 1 tahun. Ini bisa dipahami penilaian keterampilan? Bisa. Sekarang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu digunakan untuk menilai ketercapaian KD, kompetensi dasar. Kalau sekarang capaian pembelajarannya digunakan apakah sudah tercapai atau belum. Bentuk yang digunakan itu bisa menggunakan tes dan non tes. Tes itu ada soal uraian, ada isian singkat, ada benar salah, ada apalagi Bu, benar salah, uraian, isian singkat, menjodohkan, bentuknya ada pilihan ganda. Non-tes itu ada tes lisan atau wawancara. Untuk menilai pengetahuan itu fungsinya untuk mengetahui ketercapaian dari KD. Kalau pernyataan A tadi, tidak perlu adanya karena siswa telah memiliki pengetahuannya. Salah. Tujuan dari penilaian pengetahuan adalah digunakan untuk mengetahui ketercapaian KD yang sudah kita ajarkan. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan karena prosedur penilaian dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Kalau kita mengisi ke dalam daftar nilai atau rapot, direncanakan tidak, Bu? Perlu. Oke, prosedur pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa direncanakan karena hasil penilaiannya akan biasa. Benar atau salah? Salah. Sekarang ya, D. Prosedur pengetahuan itu dimulai dari pengembangan instrumen, prosedur penilaian. Ya, ini kalau yang D. Prosedur penilaian.
penilaian. Jadi, Bapak Ibu akan membuat penilaian punya penilaian pengetahuan. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan itu adalah mengembangkan instrumen. Pengembangan instrumen. Yang dilakukan apa? Yang pertama yaitu membuat kisi-kisi. Penilaian itu kan pedoman pada tujuan pembelajaran, Ibu. Tujuan pembelajaran. Indikator. Jadi, dalam membuat instrumen, dalam mengembangkan juga harus disesuaikan dengan indikator tujuan pembelajarannya. Uraian dari KD ini diuraikan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator ini uraiannya KD ini dijadikan patokan untuk membuat soal. Untuk membuat soal itu harus disesuaikan dengan indikator tujuan pembelajaran. Kisi-kisi dibuat kisi-kisi. Jadi kalau indikatornya ada 4 misalnya, akan membuat soal 20. Jadi setiap satu indikator itu dibuat 5 soal. Setiap indikator dibuat 5 soal. Soal ini dikisi-kisi dalam pengembangan instrumen. Saat membuat kisi-kisi, levelnya juga harus diperhatikan level pembuatan soalnya. Ada yang mudah, sukar, dan sedang. Mudah, sedang, sukar. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal itu ada persebarannya. Ada soal yang mudah, sedang, dan sukar. Kisi-kisi sudah dibuat. Kisi-kisi setelah dibuat baru diturun menjadi soal. Jadi kisi-kisi baru ke soal. Dua soal baru tangkap 2. Kita melaksanakan seperti ini misalnya. Pak Yuda dapatkan kisi-kisi. Pak Yuda langsung membuat soal. Kisi-kisi diuraikan menjadi soal. Sudah menjadi soal. Baru kita lakukan. Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan. Digunakan untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu. Dilaksanakan baru di penilaian. Jadi dinilai. Setelah dikerjakan, dinilai. Berapa capaiannya? Banyak yang mencapai KD atau tidak? Terpenuhi atau tidak penilaiannya ini? Setelah penilaian, kita melakukan pengolahan. Nilainya misalnya nilainya 80, 70, 100, 40, 50. Nilainya siswa peserta didik itu saat mengerjakan soal itu 80, 70, 100, 40, 50. Kita analisis butir soal. Bapak Ibu pernah membuat atau tidak? Apa kalau sudah melakukan penilaian, sudah selesai. Tidak ada pengolahan nilai dan pemanfaatan hasil penilaian. Jadi diolah dulu, Bu. Dianalisis soal. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 80 ini di mana letak kesulitannya? Di soal nomor 2, nomor 4, atau nomor 5. Setelah diolah, baru yang terakhir adalah pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian.
Ya, disinilah ini yang merupakan tindak lanjut, yaitu di pemanfaatan hasil penilaian. Sambil diingat, dalam pemanfaatan hasil penilaian kita kemarin pemanfaatan itu ada dua yang dipedomani, yaitu KKM tuntas, tidak tuntas. Saat pelaporan ini ada yang tuntas dan tidak tuntas. Kemarin yang tidak tuntas KKM itu Bapak Ibu remedial. Semua yang sudah tuntas kita lakukan Bapak Ibu pengayaaan. Ini juga ada di kisi-kisinya yang dibagikan. Kita ingat, tindak lanjut dari pemanfaatan hasil penilaian tersebut yang sesuai dengan KKM yang tuntas sudah mencapai KKM, kita lakukan pengayaan. Pengayaan itu dilakukan bisa secara kelompok dengan pemberian tugas atau mempelajari materi secara lebih mendalam. Biasanya diberikan soal yang levelnya lebih tinggi. Sedangkan yang belum tuntas, kita akan melakukan kegiatan remedial. Remedial itu ada tanya kemarin, jika yang tidak tuntas 0-20%, maka bentuk remedial yang kita lakukan adalah apa? Kalau yang tidak ya Bu, ini keluar Bu, di kisi-kisinya panjenengan keluar. Diulangi lagi, kemarin pertemuan kemarin sudah. Kalau yang tidak tuntas sampai 20% dari jumlah siswa, remedial yang kita lakukan adalah individu atau bimbingan individu. Jadi anak langsung, apakah disuruh mengerjakan soal atau apa? Tidak tuntas itu 20 sampai 50%, maka bentuk remedial yang dilakukan adalah kelompok atau tutor sebaya. Tetapi jika yang tidak tuntas itu lebih dari 50%, maka bentuk remedial yang kita lakukan adalah pelajaran ulang. Saya ini diingat karena ini ya, ada di kisi-kisi pembelajaran ulang. Saya ulangi lagi. Tadi tahap terakhir dari pengolahan nilai pengetahuan yaitu adalah pelaporan dan manfaatan hasil penilaian. Sebelum dimasukkan ke dalam rapot, kita harus melakukan ini dulu, kegiatan ini dulu, tindak lanjut. Jika nilainya itu mencapai KKM atau lebih dari KKM, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengayaan. Pengayaan dilakukan dengan cara memberikan soal yang lebih tinggi atau bimbingan kelompok. Kelompok diberi tugas untuk mengerjakan tugas untuk memperdalam materi. Jika tidak tuntas, tidak mencapai KKM, kita lakukan remedial. Remedial ini menggunakan Bu. Jika yang tidak lulus 0 sampai 20%, maka remedial yang kita berikan adalah individu atau bimbingan individu. Jika yang tidak tuntas itu sampai 50%, bentuk remedial yang kita berikan adalah kelompok atau tutor sebaya. Dan
Jika tidak tuntas itu lebih dari 50%, maka kita wajib melakukan pembelajaran ulang. Materi ini dibaleni malih, nggih. Diulangi lagi. Itu bentuk dari remedial. Jadi nomor 18 jawabannya D. Nomor 19. Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini. Salah satu karakteristik siswa SD yaitu, ini juga ada Bu di kisi-kisi, yaitu tentang tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing. Jadi, kita berpatokan pada teori belajarnya Piaget. Kemarin juga sudah. Teori belajarnya Piaget itu ada tahapannya, apa saja? Sambil diingat teorinya Piaget. Masa nggak tahu katanya adiknya? Teori Piaget. Perkembangan anak. 0 sampai 2 tahun masuk pada tahap apa? 0 sampai 2 tahun, Bu. Ayo, Rasional. Pak. Sensori motorik. 2 sampai 6 tahun di kelas TK masuknya apa, Bu? Operasional konkret. Kalau usia 7 sampai 12 tahun, operasional konkret. Kalau di atas 12 tahun masuknya operasional formal. Sensori motorik ini masih menggunakan gerakan-gerakan, masih sifatnya anak masih meniru. 2 sampai 6 operasional konkret ini anak TK. Sukanya itu masih pada tahapan bermain. 7 sampai 12 operasional konkret. Mereka bisa berpikir, menerima pengetahuan dengan bantuan benda-benda nyata, membutuhkan media. Kalau kelas TK diberikan media saat mengajar, mereka kurang tertarik, akan lebih tertarik jika mereka diajak untuk praktek atau bermain. Di atas 12 tahun, operasional formal. Anak sudah bisa berpikir abstrak. Jadi sudah bisa berpikir secara luas. Anak SMP ini. Untuk bantuan media pembelajaran, benda nyata, mereka sudah bisa berpikir secara luas. Itu. Sekarang nomor 19. Dalam perkembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini. Adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu pengetahuannya diperoleh diberikan secara abstrak. Sudah bisa mana SD berpikir abstrak? Belum, karena mereka berpikirnya lebih menggunakan bantuan media. Kan berpikir secara kompleks. Kompleks itu sulit. Jadi sudah berpikir hot, memecahkan masalah. Tidak.
Kemampuan berpikir secara umum. Juga orang sesuai. Apakah masih ada kecenderungan bermain sambil belajar anak SD? Masih ya. Oke. Jadi yang benar jawaban D. Jadi sekiranya ini saja Bu, nggih. Kalau besok. Jadi operasional konkret dan operasional nggih. Operasional konkret dan operasional konkret itu hampir sama. Sekarang ada transisi PAUD ke SD. Nah, gaya belajar anak hampir sama dengan gaya belajar anak SD kelas rendah. Ada transisi PAUD ke SD. Itu. Besok soalnya seperti itu, Bu. Kita pelajari lagi nih. Nomor 20. Ini tadi sudah tentang pengayaan dan remedial. Nah, diperhatikan sekarang kita terapkan ke soal. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani, diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 28 siswa, ada 4 siswa yang lulus KD1. Jadi, 4 siswa lulus di KD1. Berarti hanya 4 siswa, Bu. 4 siswa KD1. 28 yang lulus 4 berarti yang tidak lulus 24 itu masuk kategori mana? Yang masuk KD1 lebih dari 50. Jadi remedialnya untuk KD1 apa? Pembelajaran ulang. Sekarang kita selanjutnya berarti sudah paham. Sudah paham. Jadi untuk yang kedua dan 4 tidak lulus di KD2. Spreadnya 28 yang tidak lulus. Berarti yang tidak lulus masih dalam persentase mana? 0 sampai 20%. Ini KD2. Remedial kita lakukan adalah individu atau bimbingan individu. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah, coba kalau A. KD1 diberikan remedial penugasan. Ada atau tidak remedial bentuk penugasan? Tidak. Berarti sama. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD1 dan KD2 berbeda. Benar? Salah. Bentuk remedialnya KD1 itu pembelajaran ulang, KD2 individu, penugasan individu atau bimbingan individu. C. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa, padahal 4 siswa yang lolos. Berarti ini yang ditanyakan, berarti kalau KD1 pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa benar. Tetapi di sini yang ditekankan adalah remedial. D. Siswa yang tak tuntas di KD2 diberikan remedial pembimbingan dan penugasan individu. Ya. Yang E. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD1 dan KD2. Salah. Yang 24 siswa itu adalah KD1. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Bisa ya Bu kalau diterapkan di soal nggih. Diingat-ingat ini. 0 sampai 20% individu yang tidak tuntas. 20 sampai 50% kelompok. Lebih dari 50% pembelajaran Selain Bapak Ibu mengerjakan soal teknis, Bapak Ibu juga mengerjakan soal sosiokultural dan manajerial. Ini contoh dari soal sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Mulai dari 21. Bapak Ibu,
Saya ingatkan lagi. Untuk menjawab soal tipe sosiokultural, jawabannya nilai tertinggi itu adalah sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kenyataannya positif sesuai dengan diri Bapak Ibu, sangat setuju. Kalau tidak sesuai dengan diri Bapak Ibu, kenyataannya negatif, sangat tidak setuju. Jangan memilih jawaban selain itu, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, karena nilainya tidak maksimal. Oke. Sekarang nomor 21. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Jadi keadaannya ramai sekali bising. Apakah Bapak Ibu bisa bekerja? Kalau ini dituntut untuk keprofesionalan, sangat sangat profesional, apapun itu harus kita lakukan. Jadi sangat setuju. Tidak nyaman, kita bisa menggunakan alternatif, menggunakan headset. Nomor 22. Anda akan menunda cuti liburan Anda ketika mengetahui kantor kekurangan pegawai. Karena rekan kantor yang beragama Nasrani juga mengajukan cuti untuk merayakan Natal. Ini ada toleransi kebudayaan, toleransi agama. Setuju, sangat setuju, atau sangat tidak? Sangat setuju. Nomor 23. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kalau menikah dengan pasangannya sudah menikah, Bu, apakah masih membutuhkan adaptasi? Tidak. Berarti kalau tidak, jawabannya sangat tidak setuju. Nah, Nomor nih. 24. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan optimal jika apa? A. Kondisinya tenang dan santai. Bisa jadi. B. Saat tidak ada seorang dalam ruangan. Bisa jadi dengan ruangan nyaman dan dingin. Malah tidur kalau nyaman dan berarti tidak. Apapun kondisinya saya coba fokus. Mencoba fokus. Tidak. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Jadi tetap fokus, apapun itu tetap fokus. Tempatnya apa saja juga tetap fokus. Kira-kira dari A, B, E yang paling tinggi nilainya adalah B. Ya, jadi menjawabnya seperti itu. Dicari jawaban yang benar dan kita pilih jawaban yang paling benar. Nomor 25. Jika ada waktu luang selama akhir pekan, saya biasanya yang Bapak Ibu lakukan apa? Apakah A? Digunakan untuk tidur siang. Faktanya. Nah, Saya ajak keluarga untuk makan di luar. Berarti bermain musik. Bisa jadi. Saya gunakan mengajari hal-hal lain yang sifatnya positif. Ya, kaitannya dengan pengembangan di saya gunakan selesaikan pekerjaan kantor sebelum selesai lembur. Jadi jawabannya tidak. Oke. 26. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN PPPK P3K itu dikatakan profesional jika apakah A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya? Tidak. ASN yang memiliki integritas dan modal tinggi? Tidak. Harus memiliki apa, Bapak Ibu? Tidak.
kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Ya, keprofesionalisme. Jadi seperti ini, pemerintah ingin mencari ASN P3K yang profesional. Caranya bagaimana? Dengan melakukan tes untuk Bapak Ibu semua dengan menguji kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural. Teknis untuk mengetahui tingkat keprofesional Bapak Ibu dalam bidang yang Anda lamar, manajerial dalam menentukan keputusan, sosiokultural dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak hanya integritas dan moralnya yang tinggi sikapnya saja, tapi juga harus mencakup pengetahuan bagaimana Bapak Ibu bertindak dan sikap Bapak Ibu dalam bermasyarakat. Seperti penilaian di sekolah mencakup 3, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Sikapnya dinilai di sosiokultural, keterampilannya dalam menyelesaikan masalah di manajerial, pengetahuannya di teknis. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 27. Apabila diterima, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN? Kalau A, selama masih dalam kesanggupan saya siap. Berarti ini tidak sesuai dengan fakta integritasnya. B, sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Betul. Jadi dicari-cari dulu. Ini bebas memilih, Bapak Ibu dicari dulu kalau sesuai dengan kata hati di daftar, dilaksanakan, tidak boleh menyesal setelah kita keterima. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Tidak, kalau berada di zona nyaman terus berarti tidak akan berkembang. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. ASN itu pribadi. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. 28. Jika Anda dapat suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Lebih semangat, ini adalah jawaban. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita kerjakan. 29. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak